lagi berada di Yayasan Bambu Indonesia. Di Yayasan Bambu Indonesia ini nih, Sobat Bumi bisa ngeliat banyak banget pohon bambu. Sebenarnya Sobat Bumi kenal nggak sih sama tanaman yang satu ini? Apa manfaat dan fungsinya ya? Ngomongin soal bambu, kita ada Sobat Bumi nih di daerah Depok yang punya proyek lingkungan berkaitan dengan bambu. Dia concern banget nih dan peduli sama daerah tempat tinggalnya. Kira-kira apa ya yang dikerjakan di sana? Penasaran? Jangan kemana ya, tetap di Bumi ke Satu. Sobat Bumi, setiap musim hujan, kota-kota besar Indonesia pasti menjadi langganan banjir. Masih ingat nggak kejadian bulan Januari kemarin? Beberapa daerah di kota Jakarta ini jadi lumpuh total akibat banjir yang cukup dalam. Gak enak banget kan Sobat Bumi, kalau kejadian ini tuh terulang lagi. Segala aktivitas jadi terganggu, penyakit dan kelaparan pun menghampiri. Kalau kita telusuri lagi, salah satu penyebab banjir karena semakin berkurangnya lahan hijau di kota-kota besar. Perumahan, perkantoran, dan banyaknya bangunan liar ini Sobat Bumi memangkas habis pohon-pohon yang telah diberikan alam untuk kita. Lahan hijau penting banget bagi kehidupan. Semakin banyak lahan hijau, maka pencemaran udara pun akan dapat dikurangi. Lahan hijau ini juga akan menambah sejuk udara sekitar, sehingga dalam menjalani hari kita bisa lebih fresh lagi. Kota Depok yang rentan dengan isu pencemaran udara, banjir, dan kurangnya ruang terbuka hijau menjadikan Sobat Bumi kita yaitu Farah Aulia Herunisa, salah seorang finalis CSL atau Climate Smart Leaders, berinisiatif membuat proyek Bambu Street. Farah dan teman-temannya menanam bambu di sekitar danau rawa besar sehingga membuat lingkungan di sekitar danau menjadi lebih teduh. Wah, begini ini nih calon penerus bangsa. Masih kecil tapi sudah peduli dengan sekitar. Gak cuma diam dan punya ide Sobat Bumi, tapi langsung aksi pastinya. Penasaran dengan semangat dan kreativitas Farah? Simak yuk segmen chat berikut ini. Sobat Bumi, ternyata di Yayasan Bambu Indonesia ini banyak banget jenis-jenis bambunya. Tapi kira-kira jenis bambu yang mana ya yang dipakai sama Sobat Bumi kita Farah? Penasaran? Saksiin yuk obrolannya! Halo Sobat Bumi, saya Farah Aulia Herunisa, siswa dari SMA Negeri 1 Depok. Proyek saya berjudul Bambu Street, yaitu penanaman bambu di sekitar Danau Yo. Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikuti saya. Jadi pertama itu awalnya kan aku tergabung sama organisasi KIR gitu, semacam eskul tentang lingkungan hidup di sekolah di SMA Negeri 1. Nah terus pas ikut kebetulan lagi ngumpul-ngumpul terus ditawarin mau ikut lomba nggak nih, terus udah akhirnya ngebentuk tuh berkelompok. Nah habis berkelompok kita awalnya udah lama nih nggak tahu mau ide apa, udah lama. Terus habis itu tiba-tiba muncul ide dari aku, karena akhirnya aku yang punya ide. Akhirnya ya udah itu udah hari terakhir mau CSL, kalau pendaftaran CSL kalau nggak salah. Ya udah akhirnya langsung ngebut buat proposal segala macam ke sekolah. Terus ngedaftar ke CSL, tapi atas namanya ketuanya jadi aku karena aku yang punya ide. Sama itu kan waktu itu aku pulang sekolah terus ngeliat jalanan, di jalanan itu di separator jalannya itu ada pohon-pohon banyak yang emang udah ditanam sekitar 3 bulan tapi nggak tumbuh-tumbuh daunnya, cuman batang doang. Terus abis itu aku kepikiran kenapa nggak tanamannya ditumbuh dengan yang gampang tumbuh dengan cepat gitu. Terus sampai rumah cerita-cerita sama mama, terus kepikiran juga buat itu jadi masuk proyek aku, dan kata mama coba ngusulin ganti itu dengan bambu. Nah terus habis itu aku udah coba ngetik-ngetik, terus konsultasi sama teman-teman kelompok, sama ketua KIR, sama pembina KIR juga. Terus tapi karena katanya kalau misalkan di jalan itu pakai bambu itu lingkupnya terlalu luas, jadi sekolah minta pindahin ke yang lingkupnya lebih dekat sama sekolah. Jadi
dan ada manfaatnya juga, jadi saya ditaruh di danau ini. Bambu itu tumbuh dengan cepat, jadi dia bisa tumbuh berapa 6 cm itu sekitar 3 bulan, 2 minggu itu rebungnya udah bisa tumbuh tunas baru, terus bibitnya juga cepat, dari 2 bulan itu udah tinggi. Terus habis itu bambu juga menyerap karbon dioksidanya lebih banyak, ngasilin oksigennya juga lebih banyak, sama bambu itu juga penyerap air yang baik. Jadi kalau misalkan air hujan itu dia lebih banyak 90% dibanding tanaman lain, jadi nggak nyebabin banjir, bisa mencegah banjir gitu. Sobat Bumi udah saksin kan obrolannya, tapi kurang seru nih ya kalau kita nggak tahu lengkap gimana proyeknya Farah. Makanya dia pada penasaran, saksinya di segmen Kulik yang satu ini. Ya, jadi sekarang saya udah di lokasi penanaman proyek bambu street yang pertama. Di sini kita udah sempat nanam beberapa bibit bambu jenis bambu Jepang. Dan ini bibit bambu Jepang yang udah kami berhasil tanam. Awal itu tingginya sekitar segini, tapi sekarang udah nambah beberapa meter. Jadi saya itu memilih bibit bambu ini pertama itu dengan alasan di sini itu kan lingkungan masyarakat. Kebetulan emang daya serap bambu itu hampir semua jenis sama. Jadi untuk masalah estetika aja biar tidak ada kontroversi di masyarakat, jadi saya memilih jenis bibit bambu Jepang ini. Ya, jadi cara menanam bambu itu sebetulnya sangat gampang. Karena bibitnya itu kalau jenis bambu Jepang itu kan memang sudah sekitar 1 meter. Jadi tinggal kita pindahin dari polybag, terus dimasukin ke lubang tanah yang udah digali. Tinggal masukin aja, terus ditutup tanah lagi, dan udah tinggal dibiarin aja. Jadi bambunya nggak perlu ada perawatan khusus kayak pupuk, terus nutrisi lain, terus disiram juga. Kalau misalkan cuacanya memang lagi panas banget mungkin butuh disiram, tetapi kalau misalkan cuacanya lagi musim hujan, itu bambu nggak usah disiram, nanti dia bisa tumbuh dengan baik. Oh ya, satu lagi, bambu itu bisa tumbuh di segala macam kondisi, bahkan bambu bisa menetralisir keadaan di sekitarnya. Jadi kalau misalkan keadaan di sekitarnya sudah tercemar suatu zat, nanti zat itu bakalan diserap sama bambu, jadi daerah sekitarnya itu nggak bakal udah bersih lagi dari pencemaran gitu. Ya, jadi sebetulnya penanaman bambu yang proyek tadi itu masih dalam skala kecil, jadi masih di tanaman belakang sekolah. Nah, kebetulan di belakang sekolah itu persis ada danau Lio ini yang luasnya 13 hektar. Nah, sebetulnya rencana proyek bambu street saya ke depannya adalah menanam bambu di sekitar pinggiran-pinggiran danau Lio ini. Jadi untuk mencegah terjadinya banjir ketika hujan deras datang. Dan selain itu, kebetulan danau ini juga sudah mulai terlihat gersang karena pinggir-pinggirnya itu lebih banyak pemukiman warga dibanding pepohonan-pepohonan. Jadi ketika saya ingin melanjutkan proyek ini itu supaya danaunya itu tetap ada kehijau-hijauannya, jadi biar tidak terlalu gersang dan suasananya juga menjadi sejuk buat pemukiman warga. Terus di sini itu biasa terjadi banjir ketika hujan lebat. Jadi cerita itu kalau misalkan hujan lebat biasanya air danau itu meluap mungkin sekitar semata kaki atau lebih dan membanjiri pemukiman warga. Dan karena itu juga menjadi salah satu konsen dari sekolah buat membantu pemukiman masyarakat di sini yang kebetulan memang bukan masyarakat di lingkungan mewah, tapi juga masyarakat yang termasuk perekonomiannya juga termasuk rendah. Sobat Bumi, bambu adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan. Walau memiliki ruas yang kuat seperti kayu pada umumnya, tapi bambu bukanlah pohon. Bambu merupakan tanaman serbaguna dan menempati tempat yang istimewa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semua bagian bambu dapat dimanfaatkan, baik untuk konstruksi, bahan obat-obatan, konsumsi, kerajinan, dan pelestarian lingkungan.
Hebat kan Sobat Bumi? Tertarik menanam bambu di sekitar rumah kamu? Dari 1.250 jenis bambu yang ada di dunia, 159 jenis diantaranya ada di Indonesia. Jenis bambu yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah bambu tali, bambu andong, bambu petung, bambu mayan, dan bambu hitam. Pertumbuhan bambu sangat cepat Sobat Bumi. Suhu yang hangat seperti Indonesia menjadikan bambu dapat tumbuh setinggi kurang lebih 100 cm dalam waktu 24 jam. Menurut hasil penelitian di Tiongkok, hutan bambu dapat meningkatkan 240% kandungan air tanah dibandingkan dengan hutan pinus. Proyek bambu street ini sangat bagus digunakan untuk mencegah banjir karena bambu mampu menyimpan kandungan air dalam jumlah yang cukup banyak. Bambu juga menjadi salah satu tanaman penyerap karbon terbaik. Dalam 1 hektar mampu dapat menyerap karbon dioksida sebanyak 12 ton per tahun. Kemampuan adaptasi bambu yang tinggi menjadi pertimbangan pemerintah Jepang untuk memilih bambu sebagai tanaman yang ditanam pertama kali dalam program konservasi alam pasca peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Penanaman bambu cukup mudah, hanya perlu menanam bibit sekali saja tanpa diberi pupuk atau pestisida, maka bambu dapat berkembang biak dengan pesat. Gimana Sobat Bumi? Tertarik mengembangkan proyek ramah lingkungan dari bambu? Yuk wujudkan! Sobat Bumi, asik banget nih ya main-main terus santai-santai di pondok bambu. Lihat tuh, banyak banget bangunan bambu. Ngomongin soal bangunan bambu nih, habis ini ada segmen berita lingkungan. Mau tahu kan info tentang hotel bambu di Shanghai? Makanya jangan kemana-mana ya, saksiin segmen berita lingkungan. Sobat Bumi, masih ngomongin tentang bambu ya? Bambu yang tumbuh merumpun dan lebat lama-kelamaan bisa menjadi hutan bambu. Lokasi ini identik dengan area tak termanfaatkan dan terkesan suram menyeramkan. Padahal area ini memiliki daya dukung lingkungan yang oke banget. Di antaranya cukup menyimpan cadangan air, tanah tak longsor, dan udara bersih pastinya. Hutan bambu di Mogansan, Shanghai sudah dimanfaatkan dan dimaksimalkan potensinya menjadi tempat penginapan bernuansa alam. Naked Retreat adalah sebuah proyek ekopariwisata yang terdapat di hutan bambu Mogansan. Didirikan oleh 3 pengusaha muda. Gabriela Lo adalah salah satu pendiri Naked Retreat. Konsep Naked Retreat adalah membuat sebuah tempat beristirahat dengan nuansa alam yang dikelilingi hutan bambu, sehingga menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin berkreasi atau beristirahat meninggalkan suasana kota. Naked Retreat memiliki 8 villa dengan ukuran yang berbeda. Sebagian besar villa berasal dari rumah petani yang telah direnovasi dengan menggunakan bahan lokal yang tersedia. Di setiap villa terdapat pembantu untuk membantu para tamu memasak dan berbersih selama mereka menginap. Naked Retreat melibatkan masyarakat setempat untuk dapat melayani tamu asing setaraf dengan hotel bintang 5. Mereka juga diajari agar tidak membuang sampah ke gunung. Adanya keterlibatan masyarakat dan kepedulian dengan lingkungan menjadikan Naked Retreat berbeda dengan resort mewah yang ada di kota Shanghai. Pada zaman dulu, Mogansan adalah daerah perang antara Jepang dan Tiongkok, sehingga banyak orang asing yang tidak mau berkunjung ke daerah itu. Tetapi setelah didirikan Naked Retreat, banyak turis asing yang berkunjung ke daerah Mogansan lagi. Membangun penginapan ternyata nggak harus dengan menebangi pohon yang ada. Justru dengan adanya pohon-pohon seperti yang ada di hutan bambu akan menambah nilai plus penginapan tersebut. Tinggal bagaimana kita mengkonsepnya agar semakin menarik. Gimana Sobat Bumi? Tertantang membuat eco resort lainnya? Yuk wujudkan!
suka bambu, soalnya kan bambu oriental gitu, jadi kelihatannya unik, terus lebih bagus dilihat. Kalau aku kreatif khususnya enggak, soalnya jenis bambu itu sebagian besarnya itu daya serap karbon dioksida dan airnya kemungkinan besar sama, tapi karena aku proyeknya itu di masyarakat, jadi lebih yang memilih bambunya itu punya nilai estetika bagus. Kayak kalau aku di sini makanya jenis bambu Jepang. Aku dapetnya dari Yayasan Bambu Indonesia punya Pajatika. Kalau dari Yayasan Bambu Indonesia-nya itu menurut aku cukup besar, soalnya kan kalau misalkan nggak ada Yayasan Bambu Indonesia aku nggak bisa ngelanjutin proyek ini, nggak ada bibitnya. Dan selain itu juga kebetulan Yayasan Bambu Indonesia memberi potongan harga buat bibit-bibit bambunya, jadi aku lebih ringan lagi dalam menjalankan proyek. Nama itu kelompok aku, itu kita bertiga, jadi bareng-bareng buat bikin proposal, terus melaksanakan proyeknya, terus juga anggota KIR mereka nyupport buat datang pas penanaman, bantu-bantu pas penanamannya, terus juga mamang di sekolah itu bantu pas nanamnya, sama masyarakat di sini waktu itu kebetulan pas nanam itu tiba-tiba ada banyak rombongan anak kecil gitu penasaran sama apa yang kita lakuin, terus mereka malah yaudah Kak aku bantu ikut nanam, terus bantu beres-beres membersihin danaunya gitu. Kalau masyarakatnya karena aku masih dalam lingkungan sekolah dulu, jadi mereka belum terlalu ikut membantu serta gitu. Jadi baru masyarakat yang baru ikut kemarin proyek pertama itu baru yang anak-anak kecil yang kebetulan ngelihat kita, dan alhamdulillah sih orang tuanya nggak marah gitu anak-anak yang ikut kita. Ini kan masih lingkungan sekolah, jadi keluarga tuh masih belum terlalu tahu gitu manfaatnya penanaman bambu segala macam. Tapi kebetulan waktu itu aku sempat survei ke wilayah yang memang ada harus berkonsultasi dengan masyarakatnya di daerah danau ini juga, dan mereka itu antusias buat benar juga ya kalau misalkan buat nyegah banjir. Kebetulan kan emang danau ini suka banjir ketika hujan lebat, jadi benar juga ya buat nanam itu buat nyegah banjir. Jadi ya udah kalau misalkan kamu mau nanam aja, nanti saya anterin ke ketua RT dan gitu. Jadi mereka sebetulnya support dengan saya, cuman sayangnya masih belum maju ke merekanya gitu. Karena aku proyeknya masih baru jalan perdana kemarin, jadi aku masih belum berani bilang presentasinya sih, juga hasilnya kan karena ini baru 3 bulan, jadi hasilnya masih belum kelihatan jelas. Kalau misalkan proyeknya aku jalan terus, mungkin dampaknya 50% mungkin buat lingkungan, karena kan bambu itu menyerap karbon dioksidanya jauh lebih besar dibanding tanaman lain. Jadi ketika kami melakukan reboisasi dengan penanaman bambu, jadi karbon dioksida yang ada di udara juga bakalan lebih cepat terserap oleh bambu gitu. Kemarin sih maksudnya gimana ya, kalau kan masih dalam proyek kecil, lingkup kecil dulu, jadi masih belum berani komunikasikan langsung ke OSIS gitu, jadi masih ke yang anggota KIR dulu. Terus kebetulan guru-guru juga sebenarnya ada beberapa yang udah tahu proyek aku gimana. Terus teman aku karena kesebar di beda-beda kelas, jadi udah nyebar ke satu angkatan juga itu beritanya aku ada proyek kayak gini. Jadi mungkin kalau misalkan aku ngadain penanaman selanjutnya, mungkin aku bisa ngajak dia sama OSIS buat jadi satu sekolah buat nanam bambu, jadi lingkupnya itu bakal lebih luas lagi. Kalau misalkan ekonomi, jadi kan kalau misalkan bambu ini udah terlalu tua atau udah terlalu tinggi, nanti mereka bisa nebang batang bambunya, dan itu setelah mereka mau dipakai bisa mereka jual buat galah atau enggak mereka gunakan untuk pancingan ikan yang buat di sini, atau enggak sebetulnya aku juga pengen ngadain penelitian sendiri sama KIR. Katanya kan bambu itu bisa buat bahan kertas, jadi kalau misalkan nyoba pakai bambu yang udah kita tanam terus diolah lagi sendiri terus dijadiin kertas, itu kan bisa jadi ekonomi tersendiri.
Kalau buat dampak lingkungan, sebetulnya proyek yang sederhana aja, terus tapi lingkupnya proyek itu tuh gede. Jadi misalkan kita sosialisasi buat buang sampah buat sampah pada tempatnya, terus nggak menggunain mobil buat jarak yang dekat kayak gitu. Terus kita juga nyontohin dan sama lagi tuh proyek-proyek yang penanaman atau enggak yang menggalakkan tentang sepeda gitu. Jadi secara otomatis kita akan mengurangi karbon dioksida yang emang merupakan salah satu penyebab utama dampak penyebab lingkungan. Kalau buat keberhasilan sih aku berharap 90% buat proyek ini tuh berhasil, karena aku maunya aku menyumbangkan kontribusi buat lingkungan. Ya, kalau misalkan buat mau mulai proyek yang baru untuk lingkungan gitu, pertama percaya diri aja. Terus walaupun proyeknya itu udah banyak yang ngelakuin, tapi kan tetap aja apa yang kita lakuin walaupun hal itu kecil, tapi itu bermanfaat buat lingkungan kita. Dan apalagi kalau misalkan dilakukannya dalam lingkup yang besar. Terus kalau misalkan punya ide yang inisiatif, lakuin aja pelan-pelan, misalkan dari lingkup keluarga, terus ke lingkup sekolah, terus baru nanti kita bisa lingkup mungkin kota, terus bekerja sama lembaga-lembaga, jadi ke lingkup nasional dan bahkan dunia. Sobat Bumi, begitu banyak ya manfaat tanaman bambu di kehidupan kita. Selain mencegah banjir, bambu juga dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Tertantang nggak sih Sobat Bumi untuk menanam bambu di sekitar rumah kalian? Nah Sobat Bumi, Nadia juga nggak bosan-bosannya nih ngingetin lagi untuk selalu follow Twitter kami di @bumiku1.dietv. Jangan lupa Sobat Bumi komen-komennya. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!